Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurjana S. Japar dengan NIM D24040010 dari kelas C Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan memenuhi tugas dari mata kuliah Public Speaking dan Simulasi Kreatif. Jadi saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Keterampilan Public Speaking dan Simulasi Kreatif di Era Abad 21. Jadi di sini ada pengertian public speaking. Jadi public speaking yaitu kegiatan menyampaikan pesan secara lisan kepada audiens. Tujuannya itu menginformasikan, menghibur, mempengaruhi, atau menginspirasi. Dan menurut Lukas 2015, public speaking yaitu seni menyampaikan gagasan secara efektif dengan struktur, gaya, dan keterlibatan audiens. Pentingnya dalam pendidikan yaitu melatih kepercayaan diri, mengembangkan berpikir kritis, meningkatkan komunikasi yang interpersonal. Unsur pentingnya yaitu ada artikulasi, bahasa tubuh, intonasi, dan penyusunan pesan. Public speaking sudah berkembang dari seni retorika klasik menjadi keterampilan komunikasi digital modern. Kini selain kemampuan berbicara, dibutuhkan juga penguasaan teknologi dan adaptasi media untuk menyampaikan pesan secara efektif. Di sini ada teori komunikasi yang relevan dalam public speaking, yaitu ada 3, teori retorika, yang kedua yaitu interaksionisme simbolik, yang ketiga yaitu model komunikasi. Jadi, integrasi ketiga teori ini membantu menyusun pidato yang logis dan menyentuh emosi dan efektif secara teknis dan sosial. Ada keterampilan public speaking di abad 21, ada 4, yaitu berpikir kritis, yaitu kita harus menyusun argumen yang logis dan meyakinkan untuk menyampaikan gagasan yang menggugah nalar. Terus yang kedua yaitu ada empati dan kecerdasan emosional. Kita harus memahami emosi untuk menyesuaikan gaya penyampaian. Terus yang ketiga yaitu ada literasi teknologi. Jadi kita harus menggunakan media digital seperti video atau aplikasi interaktif untuk bisa meningkatkan daya tarik dan kejelasan pesan. Terus yang keempat ada adaptasi budaya. Jadi kita harus peka terhadap keragaman budaya dan bahasa untuk mencegah kesalahpahaman dalam komunikasi. Jadi public speaking kini adalah kompetensi multidimensi yang mencakup komunikasi yang verbal, emosi, teknologi, dan budaya. Terus di sini juga ada tantangan dan peluang public speaking di era modern, yaitu ada tantangan public speaking di era modern, yaitu ada kecemasan dan gugup. Terus ada interaksi digital dan audiens yang beragam dan kritis. Terus juga di sini ada peluang public speaking di era modern, yaitu ada teknologi digital dan akses pelatihan. Jadi, meski tantangan modern semakin kompleks, teknologi dan latihan yang konsisten membantu public speaking jadi lebih mudah dan inklusif dan strategi untuk siapapun. Jadi di sini juga ada simulasi kreatif, konsep dan implementasi, yaitu metode pembelajaran yang aktif dalam situasi tiruan untuk melatih public speaking dan keterampilan pendukung. Jadi bentuk simulasinya yaitu ada role play, yaitu seperti pidato, wawancara, dan presentasi ilmiah. Ada juga di sini debat, yaitu untuk melatih logika dan toleransi terhadap perbedaan. Dan di sini juga ada manfaatnya dalam simulasi kreatif, yaitu lingkungan belajar yang aman dan dinamis untuk menumbuhkan kepercayaan diri, keberanian, kelewasaan,
dan mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Jadi, simulasi kreatif adalah strategi yang efektif untuk mengasah public speaking yang secara menyenangkan dan kontekstual. Jadi di sini juga ada strategi dan teknik simulasi dalam public speaking. Jadi teknik simulasi seperti bermain peran, berbicara spontan, dan saling memberi evaluasi sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan public speaking, terutama di lingkungan pendidikan. Dan bermain peran melatih siswa untuk menyesuaikan gaya komunikasi dengan berbagai situasi. Dan berbicara spontan ini yaitu membangun kepercayaan diri saat menghadapi kondisi yang tak terduga. Sedangkan evaluasi antar teman yaitu mendorong sikap terbuka terhadap masukan sekaligus membantu memperbaiki cara penyampaiannya. Jadi, jika diterapkan secara konsisten, 3 metode ini mampu menciptakan proses pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, terus membantu keterampilan komunikasi yang kuat sejak dini. Ada juga di sini peran teknologi dalam public speaking dan simulasi. Jadi, teknologi sangat membantu dalam meningkatkan keterampilan public speaking. Seperti Zoom dan Google Meet memudahkan latihan jarak jauh dan mempersiapkan peserta menghadapi audiens yang global. Jadi, aplikasi presentasi seperti Canva dan PowerPoint membantu menyampaikan pesan secara visual dan menarik. Media sosial juga seperti TikTok dan YouTube menjadi sarana latihan yang fleksibel dan membangun kepercayaan diri secara keseluruhan. Jadi teknologi menjadi latihan public speaking lebih efektif dan kreatif dan memudahkan diakses untuk siapapun. Jadi yang terakhir ada analisis efektivitas simulasi kreatif. Jadi simulasi kreatif terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan public speaking karena memberikan ruang aman untuk berlatih, menerima umpan balik, dan memperbaiki diri secara bertahap. Jadi metode ini juga mengembangkan keterampilan emosional, komunikasi yang nonverbal, yang sangat penting dalam situasi berbicara di depan umum. Dengan latihan yang konsisten dan bervariasi, simulasi mampu menciptakan pembelajaran atau pembicara yang fleksibel dan percaya diri dan siap tampil di berbagai konteks. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam isi makalah yang berjudul Keterampilan Public Speaking dan Simulasi Kreatif di Era Abad 21. Video ini saya buat sebagai bentuk upaya untuk memahami pentingnya kemampuan berbicara di depan umum serta penerapan simulasi kreatif sebagai metode pembelajaran yang relevan dengan tuntutan zaman modern. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penyusunan maupun cara penyampaian. Baik dalam hal penyajian materi, penggunaan bahasa, maupun kelengkapan referensi. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. Oleh karena itu, yang saya sangat harapkan, kritik dan saran yang membangun dari audiens demi memperbaiki di masa yang akan datang. Jadi mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.